Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Farida Tunida. Saya akan mempresentasikan mata kuliah pragmatik dengan materi relevance teori. Oke, jadi saya akan menyampaikan mengenai materi terkait relevance teori sebagai berikut. Oke, yang pertama, relevance theory was originated by the French scholar Dan Sperber and the British scholar J. Wilson. It can best be regarded as both a reaction against and a development of the classical Christian pragmatic theory. See chapter 2. Oke, yang pertama, jadi teori tentang relevance bisa dianggap sebagai reaksi melawan atau menentang sekaligus pengembangan dari teori tentang principle of principle dari Pak Grice. Kemudian selanjutnya, the central thesis of relevance theory is that the human cognitive system work in such a way as to tend to maximize relevance with respect to communication. Teori tentang relevance ini adalah ide dasarnya bahwa sistem works in such a way as to tend to maximize relevance with respect to communication. Nah, jadi teori tentang relevance ini adalah ide dasarnya bahwa sistem kognitif manusia atau bagaimana kaitannya kita berpikir. Kemudian itu bekerja sedemikian rupa yang dia itu cenderung untuk memaksimalkan relevance. Mengucapkan relevance harus selaras. Apapun yang disampaikan orang berbicara kepada kita, itu kita berusaha untuk memahaminya. Memahami omongan orang itu dengan cara mencari relevance itu dan memaksimalkan. Nah, itu yang dimaksud dengan relevance. Okay. Thus, the communicative principle of relevance is responsible for the recovery of both the explicit and implicit content of an utterance. Sehingga prinsip dari relevance ini dalam hal komunikasi untuk merelevanskan dalam hal implisit, supaya kita bisa memahami bukan hanya implisitnya tapi juga implisitnya. The notion of relevance is embodied in the two principles of relevance put forward by Sperber and Wilson: cognitive principle of relevance and communicative principle of relevance. Pak Sperber dan Pak Wilson yang dinamakan cognitive principle of relevance and communicative principle of relevance jadi terbagi kepada atau menjadi dua hal. Ini yang pertama, ada prinsip pada orang mencerna dari sebuah input. Yang kedua, prinsip dalam komunikasi. Oke, kita next. Mohon maaf. Oke. Sebentar.
Next, the cognitive principle of cognition. The cognitive principle of cognition berpikirnya manusia cenderung disesuaikan maksimalisasi dari relevance. Dalam hal kognitif, kita mesti menggarisbawahi. Ya, jadi dalam hal kognitif kita harus menggarisbawahi bahwa relevance menjadi dua fungsi, yaitu orang berpikir melibatkan dua faktor. Yang pertama ada cognitive effect, nah kemudian yang kedua ada processing effect. Di sini according the cognitive principle of relevance, human cognition tend to be geared to the maximization of relevance. According to Sperber and Wilson, relevance is a function or measure of two factors. Number one, cognitive or contextual effect, and number two, processing effort. Jadi yang pertama, cognitive effect. Yang pertama, cognitive effect, hasil dari adanya interaksi antara sebuah input memiliki efek dan adanya asumsi yang dalam pikiran kita. And then the second factor is the effort a cognitive system must expend in order to yield a satisfactory interpretation of any incoming information process. Itu next ke defined thus relevance is a matter of degree. The degree of relevance of an input to an individual is a balance struck between cognitive effects and processing effort. This is given in below. Selanjutnya, apa prosesnya? Nah, jadi adanya upaya yang harus diupayakan oleh kognitif ini supaya seseorang bisa mendapatkan tafsiran yang harus diproses. Tidak cukup ada indera, realita akhirnya tidak dapat diproses dengan baik. Apa yang ada di benak terjadi karena adanya hal tersebut. Nah, relevance bukan hitam putih, tapi berupa skala. Yang namanya relevance gabungan dari cognitive effort and processing effortnya. Lanjut ke input atau objek yang diserat oleh indera ke dalam otak. Prinsipnya ada yang lain sama semua, maka semakin besar cognitive effect yang dicapai oleh individu setelah melakukan input oleh inderanya. Kemudian ditangkap oleh otak. Itu menunjukkan bahwa kognitifnya besar. Nah, jadi semakin besar juga inputnya. Oke, for example, other things being equal, the greater the positive cognitive effects achieved by processing an input, the greater the relevance of the input to the individual at the time. Okay, and then other things being equal, the greater the processing effort expend, the lower the relevance of the input to the individual at the time. Oke, sebentar. Oke, kita next. Nah, di sini ada contohnya ya, ada contohnya. Kita langsung ke contoh. Jadi contoh yang pertama itu ada furthermore, Sperber and Wilson isolated three types of cognitive effect, which the processing of new information in a context may give rise.
Jadi yang pertama ada generating conclusion derivable from new and old information to get from neither new nor old information separately, which is called a contextual implication. Oke, yang kedua ada strengthening and an existing assumption, and the last contradicting and canceling an existing assumption. Nah, jadi di sini jenis kedua dari contoh yang saya bacakan tadi adalah kognitif yang menguatkan asumsi yang telah ada. Kemudian jenis yang ketiga, misal moral ya, ada pesan moral seperti ini, seperti yang ada di layar ya, ada kata-kata Tuhan aku lapar. Lalu kemudian dihapus oleh Satpol PP karena muncul di mana-mana tulisan-tulisan seperti itu. Karena apa? Karena konteksnya muncul tulisan itu atau kata-kata itu pada saat masa-masa pandemi atau COVID-19 pada tahun 2019, 2020, 2021 antara tahun itu. Nah, karena konteksnya di masa pandemi, pembatasan di mana-mana. Jadi kayak ekonomi juga dibatasi, kemudian kegiatan-kegiatan masyarakat juga dibatasi. Banyak kegiatan-kegiatan yang sekiranya biasa dilakukan oleh masyarakat itu sangat betul-betul diketati, dibatasi oleh pemerintah karena social distancing juga salah satunya untuk menjaga supaya tidak menular ke banyak orang dan semakin banyak orang. Jadi akhirnya mereka setelah masa pandemi sudah mulai reda, nah akhirnya mereka nulis moral kembali yang baru, yaitu Tuhan aku kenyang, seperti yang ada di layar. Kita memproses dengan background moral sebelumnya. Karena apa? Karena mungkin dulu berpikirnya orang-orang itu pada kata-kata atau kalam ya, Tuhan aku lapar, bukan kalam, mohon maaf, kata-kata ya, kata-kata atau ungkapan isi hati dari orang-orang yang terkena dampaknya COVID-19 itu atau COVID-19. Tuhan aku lapar langsung dihapus karena dianggap kurang baik. Nah, makanya mereka mengganti kata itu menjadi Tuhan aku kenyang. Nah, kita memproses dengan background moral sebelumnya. Sulit untuk dipahami. Di sini kemudian orang bisa dari informasi lama ke informasi yang baru. Jadi seperti itu. Oke, next. Next, processing effort considering the scenario. Support that Indonesian student who has just arrived in England want to rent from the Smiths. His potential landlords. He wants to know whether Smiths keep any dogs. He could receive either of the replies in. Nah, jadi di sini kita membahas tentang processing effort. Ini adalah proses upaya bagaimana otak menganalisa dari sebuah input. Misal, ada seseorang mahasiswa Indonesia, seorang mahasiswa asli Indonesia yang baru sampai di England. Dari keluarga Pak Smith, pengusaha kos-kosan untuk disewa kamarnya. Dia ingin tahu ada anjingnya atau tidak. Dijawab tetangganya, yaitu kalimat yang mempunyai relevansi tinggi bahwa Pak Smith memiliki anjing. Pak Smith itu memiliki 3 anjing. Nah, kalau tidak, Jakarta bukan ibu kotanya Indonesia. Kemudian ini ada here requires less processing effort than and although being logically equivalent the same cognitive
the effect is much more easily obtained from, since the latter has a second false disjunct to be computed, is also more relevant that because the processing of it engenders greater positive cognitive effects than does that of the reason is that entails, and hence generates all the conclusions among other things takeable from together with the context. Baik, terima kasih. Saya kira itu pemaparan materi mengenai relevance teori yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.